Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdillah fala mudhillalah wa min yudilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat siar Islam yang dirahmati Allah, menjadi orang tua yang baik tidak hanya memberikan kebutuhan sandang dan pangan serta rumah, namun juga memastikan anak tumbuh dengan jiwa sehat. Dosa orang tua kepada anak ternyata bisa menghambat mereka untuk tumbuh mencapai potensi terbesar dalam hidupnya. Ternyata ada dosa orang tua kepada anak yang sering tidak disadari atau bahkan diabaikan para orang tua. Dosa-dosa tersebut sebenarnya sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang tua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya justru tentang anak-anak mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa pembinaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikulkan tanggung jawab pendidikan anak ini secara utuh kepada kedua orang tua. Dari Ibnu radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu berikut adalah dosa-dosa yang biasanya dilakukan para orang tua kepada anaknya. Antara lain, yang pertama adalah tidak mendidik dengan baik. Setiap orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan baik, bukan hanya pendidikan formal saja, tapi juga pendidikan agama dan pengajaran akhlak-akhlak yang baik sesuai tuntunan agama Islam. Orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan anak, bahkan mengabaikan nilai-nilai agama, artinya ia sudah melakukan kesalahan fatal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Hakim
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua adalah menelantarkan anak. Memiliki anak bukan sekedar mengandung, melahirkan, dan menyusui saja. Banyak keperluan anak yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama saat mereka masih kecil dan belum bisa menolong diri sendiri. Salah satu dosa orang tua terhadap anak ialah menelantarkan anak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa apabila menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Apa saja perbuatan yang dikatakan sebagai penelantaran anak, misalnya tidak memenuhi kebutuhan dasar anak seperti memberi makan, pakaian, tempat tinggal, serta mengabaikan pendidikan anak. Yang ketiga adalah pilih kasih pada anak. Setiap orang tua harus bisa bersikap adil dalam mengasihi anak-anaknya. Mereka tidak boleh membedakan perhatian dan kasih sayang antara satu sama lain. Penting sekali orang tua bersikap adil pada anak-anaknya. Jika tidak, hal ini akan menimbulkan permusuhan pada anak-anak hingga berdampak pada sikap tidak menghormati orang tua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berwasiat dan mengulangnya hingga 3 kali saat berkata soal wajibnya orang tua bersikap adil kepada anak-anaknya. Yang artinya, adillah kepada anakmu, adillah kepada anakmu, adillah kepada anakmu. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Yang keempat adalah membandingkan dengan yang lain. Ini adalah dosa yang sering dilakukan orang tua terhadap anak, yaitu membandingkan anak dengan orang lain dengan harapan agar anaknya menjadi lebih baik. Namun bukannya membaik, hal ini justru dapat merusak harga diri, mengurangi motivasi dan meningkatkan kecemasan pada anak. Kebiasaan membanding-bandingkan itu juga akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak karena ia merasa tidak pernah bisa memuaskan orang tua. Padahal sejatinya, setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Maka dari itu, membandingkan anak dengan orang lain atau saudaranya bukanlah hal yang tepat. Yang kelima adalah terlalu mengekang anak. Banyak yang salah beranggapan bahwa orang tua harus mengatur segalanya untuk anak. Alhasil, mereka pun menjadi orang tua yang otoriter dan terlalu mengekang anak. Contohnya, mengekang kebebasan anak untuk bermain atau berteman dengan orang yang dia sukai. Wajar jika orang tua tak ingin anaknya terjerumus ke pergaulan yang salah. Namun, bukan berarti dengan mengurungnya di rumah dan tidak boleh bermain dengan teman-temannya. Berdasarkan sebuah penelitian oleh Dr. May Stafford dari University College London, terlihat orang tua yang mengekang anak dapat mempengaruhi kesehatan mental anaknya. Dalam penelitian tersebut, diketahui orang tua yang mengutamakan kehangatan dan responsif positif menghasilkan anak yang lebih bahagia dan sehat mentalnya. Sementara orang tua yang mengekang dan otoriter menghasilkan anak yang tidak bahagia dan tidak puas pada hidupnya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita selalu senantiasa memelihara anak-anak kita dengan baik dan mengajarkan tentang Islam lebih dalam sehingga kita dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa, tulis di kolom komentar. Sesungguhnya
Saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.